Ada 2 evaluasi yang akan kita hadapi, yaitu evaluasi awal atau evaluasi seminar rancangan, dan yang kedua adalah seminar akhir setelah teman-teman nanti melaksanakan kegiatan aktualisasinya. Nah, apa yang akan diaktualisasikan itu tentu yang ada di rancangan. Nah, ya, yang 6 langkah itu menghantarkan Anda mempunyai gambaran secara utuh tentang kegiatan aktualisasi yang tidak dibuat-buat, ya, yang tidak dibuat-buat atau sekedar memenuhi tugas, ya, memenuhi penugasan atau kegiatan laksana itu sendiri. Karena di sini tujuan pembelajaran kita pada pelatihan dasar ini menghasilkan para ASN itu yang bisa profesional dan memenuhi ASN Smart, ya. Nah, tentunya melalui pembelajaran baik dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu nanti yang terbawa di dalam diri teman-teman sehingga punya karakter ASN yang profesional, ya. Nah, jadi ini internalisasi, ya, internalisasi nilai-nilai dasar. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi sangat terkait dengan apa yang ada di dalam mindset, ya, di dalam pola pikir, kemudian ada apa yang ada di soul-nya, ya, di jiwanya, ya, kemudian itu nanti yang akan bisa dilihat dari sikap dan perilakunya, ya. Jadi setelah pelatihan dasar itu berarti selesai semua penugasan ini dan terlewatkan begitu saja, tetapi yang paling penting Anda siap memang menjadi seorang ASN, ya, seorang pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan, dan juga sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya, itu pengantar saya. Nah, oleh karena itu kita gunakan, ya, yang sudah masuk, ya, yang sampai ke tahap rancangan. Kalau kemarin kan yang 6 tahapan mendesain itu, 6 langkah mendesain rancangan itu sudah masuk semua kan, ya. Nah, cuman ada beberapa yang memang harus perbaikan dan saya langsung lihat ke rancangannya. Oleh karena itu, Valentino ada kan? Pak Valentino? Siap, ada Bu. Ada, ya. Bapak share screen, karena saya sudah lihat, ya, bagian-bagian mana. Itu kan sudah siap. Nah, oleh karena itu, di situ ada 2 lembar. Ada lembar pengesahan, ada lembar persetujuan. Ya, lembar persetujuan dulu yang ini, ya. Lembar persetujuan dulu, persetujuan untuk mengikuti seminar. Ya, itu dulu yang ditandatangani. Di dalamnya ada tanda tangan coach dan mentor, ya. Nah, kemudian nanti lembar pengesahan setelah kita seminar, saya berharap sudah tidak terlalu banyak perbaikan. Ya, oleh karena itu di awal ini kita perlu persiapan, mending kita yang perbaiki. Ya, saya lihat Pak Valentino ini ada banyak hal, ya. Jadi langsung saja silakan Bapak share screen ininya, rancangannya supaya bisa kita ini evaluasi sama-sama. Ya, begitu juga yang lain, saya berharap semua bisa. Dokter Reza, bagaimana? Sudah siap juga rancangannya? Belum Bu, sedikit lagi Bu. Dikit. Soalnya Sampai di mana? kemarin agak, saya buatnya awalnya bab 2 dulu Bu. Tinjauan Sudah selesai, ininya. sisa ini tuh yang di eh, masalah di pengaktualisasiannya yang berkaitan dengan visi misi Pemda Bu. Sisa di situ yang mau diisi. Oke. Jadi begini, di dalam laporan itu nanti tidak tidak mesti, ya, kita membuat sebuah naskah tulis efektivitas efisiensi, ya.
Nah, apa itu di nilai-nilai mana itu kenanya. Nah, nanti kalau naskah tulisnya terlalu banyak meluas ya, nah itu berdampak juga nanti berapa lembar halaman ya. Kemudian Anda harus fotokopi kan, perbanyak untuk 4 pemuji. Nah, ya untuk 4 rangkap. Nah, itu semua jadi perhitungan. Jadi saya melihat di sini memang yang penting saja yang mengantarkan orang ya, mengantarkan orang dari awal memahami apa yang Anda akan kerjakan dan bagaimana apa yang Anda punya gagasan-gagasan kreatif di dalam kegiatannya ya. Kemudian juga faktor pertimbangannya adalah waktu ya. Oke, kita langsung saja. Saya berharap apapun ya bisa beberapa orang hari ini karena 11 orang memang perlu, karena kalau mengirimkan saja soft file-nya terus saya periksa satu-satu itu tidak bisa coaching maksimal ya. Jadi saya perlu ada nanya supaya Anda bisa tahu pada saat seminar Anda sangat piawai, teknik komunikasinya itu, argumentasinya itu mengena, dan apa dampaknya, apa yang kita harapkan, Anda tidak terlalu banyak dibongkar lagi. Ya, karena Anda bisa mempertahankan, Anda orang sudah ketemu ya, penguji sudah melihat oh bahwa ini memang sudah bagus, sudah layak dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan. Ya, kenapa terputus ini punyanya Dokter Resa ini? Ya. Nah, jadi saya berharap jadi buat memang di awal itu sebelum kita seminar semua sudah fix, sudah mantap ya, sehingga penguji nanya, Anda berargumen, Anda memberikan respon dan argumentasi yang sesuai, tepat. Nah, insya Allah tidak akan banyak lagi ya. Perbaikan, cuma mendapatkan masukan-masukan ya, mungkin tambahkan atau apa ya gitu. Nah, tapi kalau terlalu banyak bongkar-bongkar dan Anda juga dalam ini enggak ini masih berubah-berubah, nah itu biasanya banyak bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar ya, Anda selain waktunya tetapi juga cost-nya juga jadi ini ya, jadi repot. Ya, jadi kita belajar untuk bekerja secara efektif dan efisien. Ya, oke, silakan Pak Valentino di-share saja supaya saya tunjukkan ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu, share screen. Iya. Oke, ini lembaran pertama ya. Nah, seperti ini. Sebentar ini ya. Saya suka ini sih. Karena kalau Pak Valentino saya kasih kesempatan untuk presentasi jelas menyita waktu, ya, menyita waktu. Jadi saya langsung saja karena tadi saya lihat yang dikirimkan semalam itu, saya mau kasih ini jadi terlalu banyak juga ya, repot. Jadi melalui Zoom ini kita ini kan penerapan sistem budidaya pertanian ramah lingkungan ya. Ini tuh kelihatan dari ini panjang ya. Panjang sekali yang pertama, kemudian orang akan kesulitan ya, apa kemana ini ya, apa mau cari intinya di situ. Kemarin di 6 langkah itu Pak, apa Pak, sudah sesuai dengan ini? Ya, sudah Bu, karena yang saya gunakan itu adalah pestisida nabati Bu. Kemudian ada yang lebih singkat Pak, perasaan yang lebih singkat. Saya bilang enggak usah disampaikan metodenya, apanya, karena itu di dalam. Ya, baik. Judulnya. Baik. Jadi coba dilihat dulu perbaikannya, bisa buka nggak di situ, di handphonenya? Perasaan ada tuh judulnya yang terakhir, tidak, penerapan sistem budidaya pertanian ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida nabati. Jadi terpotong kemarin Ibu. Tidak ada pelarut metanol, ya enggak? Betul enggak? Iya Bu, betul Bu. Betul ya? Iya. Iya. Jadi orang cuma tahu oh pestisida nabati nih, fokusnya di situ. Ya, budidaya pertanian ramah lingkungan. Itu saja. Mengenai semua ini saya tahu Anda punya kompetensi itu ingin ditampilkan, tapi
ini ya, enggak Ya, efektif karena terlalu panjang judulnya ya. Orang enggak bisa langsung nangkap apa sih yang dibuat ya. Nah, jadi sesuai dengan judul yang pada tahapan 6 langkah itu ya. Baik Ibu. Iya, iya. Penerapan sistem budidaya pertanian ramah lingkungan melalui tidak, ikutin saja ininya. Makanya itu 6 langkah itu penting sekali supaya Baik, kita baik. enggak terlalu ini ya. Ya, baik Bu. Oke. Oke, judul. Oke, sudah ya, judulnya diperbaiki dulu. Terus ke bawah. Ya, oke. Jadi itu lembaran kedua, lembar pengesahan nanti ya. Nanti karena pengujinya juga nggak tahu kan siapa. Nama sistem budaya pertanian. Oke, nanti itu. Oke, itu langsung sekarang isinya. Sudah. Ininya identitas dirinya sudah ya, sesuai. Disetujui untuk diseminarkan ya, itu cocok. Ya, nanti Ya, Bu. tanggalnya. Dan ada, oh iya bukan untuk parigi yang tertunda. Terus ke bawah. Nah, ini juga kata pengantar. Oke, kata pengantar. Nah, terus ke bawah. Rancangan, coba saya lihat. Rancangan di atas. Ini. Rancangan aktuasi ini dapat disetujui atas bantuan dari berapa? Dalam pembuatan rancangan ya, dalam penulisan laporan rancangan aktualisasi ini ya. Nah, gitu kan. Nah, karena begini, nanti di laporan seminar akhir, laporan aktualisasi itu berbeda lagi. Namanya kata pengantar untuk laporan yang rancangan ya. Nah, dalam penulisan laporan rancangan aktualisasi ini tidak terlepas dari, nah gitu kan, dukungan dan apa gitu ya. Jadi memang kita menyatakan yang sebenarnya ya. Dalam kesempatan oke, ucapkan terima kasih. Oke, di bawahnya ya. Terus ke bawah. Ya, diperbaiki kalimatnya. Jadi sederhana tapi ini benar ya. Oke, sudah. Saya berusaha ini. Penulis berupaya agar rancangan aktualisasi ini dapat mencapai tujuan sehingga diharapkan ya jadi ininya harapannya itu sebagai peserta latsar ya dapat mencapai tujuan, dapat meninternalisasikan saja ya, sehingga dapat dijadikan kegiatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ya. Nilai-nilai dasar dan peran dan kedudukan ASN gitu. Ya. Oke. Mohon masukan, nah gitu ya. Nah, dan akhirnya mohon masukan dan diharap dan akhirnya mohon masukan demi kesempurnaan sempurnanya ya penulisan laporan ini. Oke. Terus ya, NIP-nya tulisannya nomor induk pegawai karena singkatan, huruf besar lah itu PIP-nya. Ribet ya, biar hal-hal begitu ya. Tapi Iya, saya Bu, harap betul. begitu ya, karena estetika, keindahan ya, efektivitas. Jadi semua selama kita bisa ini kita perbaiki. Udah, langsung masuk ke isinya. Karena bab 1 jelas ya, daftar isi ada. Latar belakang, nah itu. Jangan dulu daftar isi, daftar tabel. Kamu punya enggak ya? Ada Bu, ada tabel Bu. Nah, nanti dimasukkan di situ kalau ini ya, latar belakang. Oke. Ini kan semua sudah ini ya, sudah dikasih. Oke. Ibu, mohon maaf Bu. Kenapa Pak Soswandi? Ini menyala pembicaraan mengenai format penulisan, ada yang ketentuan font dan ukuran fontnya Bu? Ada kan di situ ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada Bu. Iya, tidak ada Bu. Ya udah, kalau nggak ada.
Ya, nah, karena itulah saya bilang ini bukan penulisan ilmiah atau apa, Betul. ya. Tapi Anda Oh, belajar di sini, ya. baik, Bu. Nah, jadi kalau ini ya berarti kalau enggak usah lah ya. Dan memang tidak pernah ada karena memang laporan ini diharapkan juga tidak baku. Makanya saya paling tidak setuju kalau semua seragam. Walaupun satu kelompok katanya oh tidak dong. Karena di situ ada ini ada sebuah gagasan, ada sebuah pemikiran-pemikiran ya. Oke. Pak iya, Pak Valentino, ini daftar tabelnya di paling akhir, enter dulu. Terlalu rapat ke atas, Pak. Tidak ada lehernya. Enggak, ya, di judul ya situ enter ke bawah. Nah, gitu kan? Lebih enak. Kepala nyambung dengan badan. Iya, Bu. Gitu. Oke. Terus ke bawah, lanjut. Iya. Ya, bagaimana enaknya ya? Iya, Bu. Nah, ini kayak latar belakang, ini kan saya lihat dibuat sendiri atau ada ini dari ini? Kalau yang ini, Bu, yang ini kan lain? secara umum, Bu. Yang di atas, kalau yang di bawah baru dibuat sendiri. Yang ke Iya. tujuan khususnya, Bu. Nah, Yang ke spesifiknya, Bu. Ya. saran saya langsung saja ke rancangan. Jadi bagaimana Anda seorang ASN, ya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya, nanti dilihat lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Karena Baik. saya pikir panjang. Karena orang kan di latar belakang itu cuma mau tahu kenapa Anda angkat judul seperti ini. Ya, Baik. tetapi Anda sebagai peserta latsar juga harus menyambungkan bahwa Baik. kegiatan pelatihan dasar ini adalah penerapan nilai-nilai dasar tadi. Jadi Baik. sudah terlalu ini ya. Iya, Nah, Bu. ini. Baik, Bu. Nilai-nilai sebagai berakhlak. Ya, oke lah. Ya, nanti diinikan. Terus ke bawah. Paragraf 1, paragraf 2 masih tentang umum kan? Iya, Bu. Usahakan begini. Dan satu paragraf itu mungkin bisa lebih inilah, Pak. Baik, Ya, baik. intinya saja yang terkait dengan peserta. Baik, Ya. Bu. Jadi mengenai penyelenggaraan, mengenai aturan, ya udahlah ya. Itu orang bisa cari sendiri atau apa. Nah, di sini kita akan menghantarkan Anda menulis laporan ini karena sebagai peserta pelatihan dasar dan apa tujuannya ya? Tujuan kita adalah karakter ini ya, ASN profesional tadi ya. Oke. Karena sudah lihat begini saya jadi apa sudah ini terlalu panjang gitu ya. Oke. Ya, Bu. Baik, Bu. Kan? Oke, paragraf ketiga. Apa paragraf ketiganya? Sudah Masuk mulai ya? ke pertanian, Bu. Mulai teknis ya. 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 Nah, jadi Anda menjelaskan kenapa produksi pertanian itu sehingga perlu nabati. Apa tadi? Nabati, Bu. Ya, betul, Bu. Apa nabati? Iya, nabati, Bu. Tidak, apa tadi? Apanya nabati? Pestisida nabati, Bu. Nabati. Ya. Iya, terima kasih ya teman-teman berarti mengikuti juga. Bukan cuma saya dan Valentino. Ya, terima kasih ya. Sudah bisa ini kan nanti di ini masing-masing. Nah, ya. Jadi kenapa ini perlunya pestisida nabati dan apa manfaatnya? Gitu Ya, Bu. kan Anda sebagai tupoksinya kan banyak saya lihat itu tupoksinya ya. Nah, oke. Ya, nanti Pak ya, ini di pendahuluan bab 1 ya. Nanti saya cuma Ya, Bu. lihat. Oke, Baik. nanti berapa halaman sih untuk pendahuluan? Pendahuluan lumayan sih, Bu. Ada 3 halaman, Bu. 3 halaman. 3 halamannya Ya. di pendahuluan ya yang ini saja ya, dibuat lebih simpel. Baik, Bu. Saya buat 2 halaman, Bu. Ya, karena ini adalah menginformasikan tentang kegiatan yang akan Anda lakukan, bukan mau mengajarkan orang, ya. Oh iya, baik, Bu. Bukan mau membuat laporan ini ya, tetapi Ya. enak. Gitu. Oke, ya. Oke, saya enggak terlalu ini deh. Terus ke bawah. Ya, itu ada berapa. Jadi, kalau pendahuluan itu paling banyak 5 paragraf saja, ya. Baik. 5 paragraf yang ini paling banyak itu ya. Jadi 3, 4. Oke, terus dan langsung. Jadi modelnya itu dia
besar, ya. Segitiga terbalik, Bu, ya? Segitiga Akhirnya terbalik. menciut. Iya. Akhirnya menciut. Nanti di bab 2 nanti Anda lebarkan lagi kegiatan yang lebih ini. Jadi Baik. modelnya ini, kemudian nanti di bawah melebar lagi ya. Iya, Jadi Bu. dari melebar akhirnya mengerucut. Nah, ya, mengerucut, fokus, oke. Ya, itu gunanya tuh 6 langkah tadi. Jadi Baik. Anda mulai berangkat dari isu, ya. Iya, Bu, Dari betul, Bu. isunya, kan? Oke, Iya. kemudian masalahnya. Terus sisipkanlah apa teori yang mengenai. Anda sudah bisa sebutkan tadi itu yang nabati apa namanya ya. Iya, Bu. Itu menjelaskan, nggak usah di judul. Ya, Ya, oke. baik, Bu. Karena di sini sudah saya jelaskan, Bu, tanaman nimba yang saya mau gunakan Ya. sudah saya cantumkan, Bu. Ya. Ya. Itu gunanya di pendahuluan ya. Oke. Ya, Bu. Jadi enggak usahlah terlalu banyak penyelenggaraan atau apa, langsung saja Baik. ya. Baik, Oke. Ini ada berapa paragraf nih, banyak ya. Baik. 3 halaman. Ya, paling-palingnya 5 paragraf saja ya. Ya, Bukan baik, Bu. halamannya. Oke. Penting isinya. Orang saya sampai begini-begini scrollnya. Baik, Bu. Oke. Jadi judulnya ya, akhirnya Baik. mengangkat judul. Ada, kan sudah Anda jelaskan, kembali ke judul ini. Pestisida nabati, ya. Oke. Terus ke bawah. Ke bab 2 ya? Sudah bab 2 ya? Belum, Bu, ini masih juga. visi misi. Visi misi. Karena ada di situ ya. Jadi visi misi gambaran organisasi perangkat OPD. Arahkan saja pakai visi misi ini ya. Ada visi misi organisasi ya. Sekarang kan ke lingkup besar. Kalau di daerah itu kabupaten yang dipakai ya. Kemudian kalau provinsi berarti visi misi provinsi. Iya, Bu. Ya, ini Bu. pakai lagi. Visi misi provinsi, Bu. Oh, provinsi nih. Iya, Bu. Misinya? Ini, Bu, ada 9, Bu, misinya. Provinsi nih. Provinsi, Bu. Iya, Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya pemerintahan provinsi, bukan ini. OPD-nya. Bukan, Bu. Provinsinya, Bu. Ke pemerintahannya, Bu. Ada pembangunan provinsi selesai yaitu. Oh iya. Iya. Ini soalnya saya. Nah, itu. Aduh, panjang juga ya. Iya, Bu. Oke deh ya, tidak bisa kita pakai dipangkas ini, Bu. provinsi. Kenapa ada OPD di atas? Kalau kan ini coba. di apa namanya, di formatnya seperti ini, Bu. Oh. Visi misi. Jadi maksud saya visi misi Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya, baik, Bu. Bukan. Lain isinya. Ini mungkin bisa diganti atasnya mungkin, Bu, ya. Dikoreksi tidak, atas. isinya dulu. Jangan mengganti-ganti judul, tapi maksudnya ini visi apa? Provinsi kan? Provinsi, Bu. Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi, oke. Ya. Jangan dong. Iya, Bu. Visi misi saja. Ganti anunya. Ya. Visi misi, atau begitu aja lah ya, kan Anda di atas kan ada apa institusinya, baru Provinsi Sulawesi Tengah ya. Iya. Jadi visi dan misi saja, hapus saja itu ya. Oke deh. Tapi di subbagian ketiga ada gambaran organisasi, Bu, bagaimana itu? Ya sebentar, gambaran organisasi ya, cerita tentang pertanian ya. Kalau ini kan visi misi ya, berarti ada 11 orang pakai semua visi misi ini. Ya. Sama kan? Iya, Bu, sama, Bu. Oke, terus ke bawah. Nah, ini gambaran organisasi perangkat daerah. Ini Pak, yang tadi Bapak sambung ke visi misi. Iya, jadi betul. Hapus saja itu yang merah iya, tadi. Bu. Ya, saya sudah kasih merah, Bu. Nanti saya hapus. Sudah tidak begitu. Ya. Iya. Terus itu bagiannya gambaran organisasi perangkat daerah, apa tupoksinya OPD-nya Anda ya? Iya, Bu. Oke. Sudahlah. Pokoknya buat sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang dalam waktu yang sama. Oke, dalam visi tersebut visi UPT Rodo itu Anda sebutkan lagi visi organisasinya kan? Iya, Bu. Langsung saja ke kegiatannya ya, yang mengarah tadi ke ini tadi pestisida nabati ya, pentingnya. Ya, Bu. Di sini, Bu, teknologi ramah lingkungan. Jadi
tupoksinya saja OPD, itu gambaran organisasi. Jadi Anda tanggung jawabnya di misi keberapa, hanya provinsi, ya, kan visinya kan sama, kita sinergi kan. Nah, tetapi kira-kira untuk Dinas Pertanian ini kenanya di misi berapa ya? Pembangunan SDM-nya bisa, apa dan lain sebagainya kan? Nah, Baik, baik. Baik, Bu. Oke. Paham ya? Ya. Oke. Tugas pokok OPD ya itu. Jadi enggak usah lagi terlalu luas di sini. Nah, tugas pokok terus ke bawah Pak, saya mau lihat itu tugas pokoknya. Nah, itu tugas dan fungsi. Jadi gambaran OPD itu tugas dan fungsi OPD-nya ya. Ya, baik, Bu. Boleh dibuat paragraf juga ya. Fungsi OPD, nah, fungsinya. Oke, ke bawah terus. Ke bawah terus. Nah, ya, yang mana? Kalau ada yang fungsinya yang mengena betul dengan judulnya, ya, itu ditebalkan aja lah, ya. Fungsi Baik, Bu. ini yang akan Anda angkat, ya. Makanya lihat lagi apa isunya, masalah utamanya, gitu kan? Di Baik, Bu. bold ya. Oke. Itu komposisi pegawai. Berkaitan nggak dengan judulnya? Ngapain ini kan? Ya, Bu, baik, Kan Bu. bukan membuat rensra atau buat apa ya? Iya, Bu, baik. Bukan hanya dinas. Nggak perlu, nggak usah lah itu komposisi pegawai apa semua yang ada di rensra kasih masuk. Waduh. Baik. Ya, kalau nggak ada berkaitan dengan kegiatannya, nggak usah diinikan. Kecuali Anda angkat disiplin atau apa pemberdayaan apa semua ya mungkin dilihat tahu pegawainya apa. Tapi ini kan banyak ke kelompok tani kan. Iya, betul, Bu. Terus nggak usah ya, dibuang saja ini data-data apa ini. Ya, bikin kamu ini saja 3 lembar 5 lembar itu kali berapa fotokopi kali 4. Kamu harus berhitung di situ. Wilayah kerja, nah mungkin ada kaitannya kan? Ada, Bu, karena ya? posisi penempatan, Bu. Iya. Tapi mungkin nggak usah dipakai gini deh. LPHP, Hayati yaitu Kota Palu, Sigi, Donggala. Ya, nggak usah kasih 1, 2, 3. Baik, ya, baik. Kan ini kan. Jadi kenapa Anda kasih nomor 1 lagi? Ya, jadi buat dalam bentuk paragraf ya. Baik. Jadi adapun ini Anda jelaskan 1 paragraf sini boleh ya? Baik, Bu. 1 paragraf. Oke. Terus kalau enggak sempat tulis di situ Pak, catat-catat di ini. Tapi ya, Bu, boleh sudah. juga nanti diulang rekamannya ya. Iya, Bu, saya sudah catat, Bu. Oke. Oke, struktur organisasi boleh. Coba saya lihat ke bawah. Ini struktur organisasinya. Nah, kamu di mana nih? Di mana berada? Saat ini, Bu, kita di sini, Bu. Kelompok jabatan fungsional kan? Iya. Nah, ya. Kalau begitu ini yang langsung. Ya, bolehlah. Yang penting kamu tampilkan berarti kau menguasai ini. Iya, ya? Iya, Bu. Karena begini, apa yang kamu tampilkan di laporan, saya nggak tahu siapa pengujinya, ya, ke arah mana dia berpikirnya. Nah, saya hanya menyiapkan para peserta, para coach saya itu bisa mengargumentasikan rancangannya, ya, bisa merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Ya, kalau kamu anggap perlu ini, ya silakan sampaikan ya. Anggap perlu ada kaitannya dengan ininya, judulnya, silakan. Tapi kalau ini nggak diharuskan kok, nggak diharuskan, ya. Iya, Bu. Nanti saya kan juga tidak tahu siapa penguji, tapi biasanya saya di awal di rancangan saya akan membaca ini penguji ke arah mana pemikirannya, kemudian apa keinginannya ya, supaya karena begini, dia yang akan memberikan nilai kuantitatif ya. Nah, kalau coach itu kasih nilai deskriptif ya, coach dengan mentor. Nah, tetapi saya akan menilai interaksi kita selama ini, selama coaching ya, selama ini penugasan, saya akan sedikit bisa mengenali ya. Nah, makanya saya perlu nanya-nanya ya. Nah, ini. Oke.
Oke, terus ini apa? Tugas dan fungsi jabatan peserta. Oke. Nah, ini Anda kan, Ya, berarti ya Bu. jabatan fungsional sebagai apa? Nah, itu ya perlu ya. Oke, terus ke bawah. Iya, jadi ini tidak selalu harus begini ya. Baik. Buatlah apa supaya orang cepat memahami gitu kan. Ya Bu, siap Bu. Nah, kalaupun pakai begitu ditebalin supaya orang bisa langsung lihat intinya kan. Nah, oh iya dia di sini sebagai ini mengembangkan bagian dari fungsinya sebagai ini memanfaatkan pelatihan dasar ini untuk menginternalisasi nilai untuk menginikan fungsi ini ya, menunjukkan Baik. fungsi ini. Ya, oke, Baik, Bu. paham. Oke, silakan. Ke bawah, ke bawah. Nah, sekarang tujuannya. Tujuan aktualisasi adanya pemahaman tentang nilai-nilai dasar dan kedudukan ASN, tujuan umum ya. Iya Bu. Pemahaman saja, C1, C2. Ya. Jadi tujuan umum adalah tupoksi Anda ya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN ya dalam bidangnya ya. Baik. Dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN ya. Kita tidak hanya sampai di pemahaman tetapi kita sampai penerapan. Sampai Baik Bu. analisis ya. Baik Bu. Taksonomi belum. Oke, tujuan khususnya coba dibaca Pak. Tersusunnya modul dan bahan-bahan pembuatan pestisida nabati limbah pelarut metanol Bu. Terlaksananya pelatihan cara pembuatan pestisida nabati limbah pelarut metanol. Terwujudnya pemahaman petani terkait materi pelatihan dengan selesainya proses pembuatan pestisida nabati. Oke, Pak Valentino, saya tanya. Ya Bu. Modul ini belum ada, modul untuk pelatihan pestisida nabati, pembuatan pestisida nabati? Belum ada Bu. Belum ada? Belum ada Bu. Kedua, pertanyaan saya, Anda mau bikin modul memang? Karena supaya mempermudah pemahaman kepada petani Bu, supaya mereka tidak hanya mendengar saja, tetap jadi mereka bisa sedikit membaca tentang sebenarnya sih bukan modul sih Bu, sebenarnya materi Bu. Nah itu panduan, ya. bikin panduan atau buku pegangan. Nah itu saya bilang oh ini nih mau tanya dulu. Kalau kamu memang antusias, siapa tahu saya bilang kamu enggak sanggup, kamu bukan latar belakangnya ini ya. Maksudnya kalau kita kan widai suara, guru, oke lah ya. Nah. Bisa kita jangkau ya. Baik, dan bahan-bahannya itu dimerahkan ya. Jadi tersusunnya buku pegangan pembuatan pestisida nabati. Oke, ya sudah ya. Nah, ini pelatihan ada anggarannya enggak? Ada anggarannya? Tidak Bu, tapi supaya lebih memahami petani karena kalau pelatihan Pak, Bapak harus undang saya untuk ada di sana. Siap ya? Bu, siap. Karena tapi saya berharap kamu punya kegiatan aktualisasi nanti bisa diikuti, bisa ini ya, bisa enggak apa-apa karena kita kebetulan di provinsi kan. Iya Bu. Provinsi itu masih ini. Nah, jadi lebih gaungnya benar-benar nih pelatihan dasar dan mungkin bisa dimanfaatkan. Cuma kalau berbau pelatihan itu banyak kriterianya, banyak ininya dan biasanya waktu dan juga ada anggarannya gitu kan. Iya Bu. Nah, kalau memang belum tidak ada, jangan mempersulit diri sendiri ya. Jadi terlaksananya kegiatan sampai mau ini enggak? Selain pemahaman petani, kelompok tani ini tahu. Mau langsung aplikasi Bu, download dengan demonstrasi. Ini wilayahnya apa yang kamu pilih? Apakah semua wilayah provinsi? Karena tadi kan saya lihat ada. Hanya satu kelompok tani Bu.
Di Bolupontu, Sidera. Oh, di Sidera. Iya. Di Sidera itu di Sigi ya? Di mana itu? Bu. Di Sigi, Bu. Oh, di Sigi. Nah, jangan pelatihan ya. Terlaksananya pembinaan kelompok tani, ya? Pembinaan kelompok tani, pembuatan pestisida nabati. Nah, gitu. Berarti yang ini hapus ya. Itu Ya, saya pembuatan pestisida nabati. Cocok? Iya, Bu. Atau tidak rela ikhlas saya kalau pelatihan ini apa ada anggarannya, jangan sampai ya memang di UPD-nya itu ada tersedia, cuma pelaksanaannya tapi ini bisa nanti dikembangkan, jadi nanti bisa ini menjadi masukan buat ini, apalagi kan ada mentor ya. Iya, Bu. Ada baik. mentornya akan membuat program kerja kan atau apa ya, ini gagasan kamu inilah yang dipakai, luar Baik. biasa kan kemanfaatannya. Baik, betul, gitu. Bu. Iya. Dan di sini kamu akan ditahu oleh mentormu bahwa kamu seorang CPNS ternyata punya potensi nih, paham betul. Begitu Iya. ada kegiatan pasti kamu yang diserahi ini. Ya? Itu maksudnya, Bu. Tujuannya ke situ, gitu. Bu. Iya, tapi jangan bikin pelatihan, sebut pelatihan ya. Iya, Bu. Siap. Oke, paling tidak karena di pelatihan itu mulai dari awal ada persiapan peserta. Peserta karena dia ada kelompok, dibuat dulu dinamika kelompok sehingga mereka ini memang secara sadar mau belajar ya. Dan kita juga sampai kepada tujuan pembelajaran. Iya, betul. Ya, jadi saya tanya-tanya ternyata bagaimana kelompok tani ini memahami dan ada praktiknya ya, ada langsung aplikasinya. Betul. Ya, karena di pelaksanaan kegiatannya itu, Bu, ada pembuatan, kemudian mereka yang buat sendiri, mereka yang aplikasi sendiri, seperti itu. Kira-kira butuh berapa waktu nih sampai Anda evaluasi kegiatannya? 1 bulan bisa, Bu. Bisa ya? Saya lihat bisa, Bu. Saya lihat master jadwalnya itu ada. Bisa, iya. Jadi bukan pelatihan ya, terlaksanaannya pembinaan kelompok tani dalam pembuatan pestisida nabati ya. Baik, Bu. Boleh. Terwujudnya pemahaman petani terkait materi pelatihan dengan petani lebih ini ya, proses pembuatan. Petani yang mempunyai bagus ya, terwujudnya kepuasan sih sebenarnya ya, kan kita pelayanan publik kan, Anda kan pelayanan publik juga nih. Terwujudnya kepuasan kelompok tani dalam gitu kan. Karena kalau mereka mengerti, mereka punya pengetahuan, kemudian hasilnya juga produksi pertanian itu ini pasti mereka puas kan. Terwujudnya kepuasan kelompok tani ya dalam pembuatan pestisida nabati ya gitu kan. Kalau sudah begini kita sudah sepaham, begitu penguji tanya misalnya ini tujuannya ini iya karena kepuasan itu sudah menyangkut karena dia punya pengetahuannya, bisa punya skillnya kan. Hingga juga akhirnya dan kalau nanti Anda pelaksanaan aktualisasi bikin testimoni daripada petani, buat videonya. Betul, Bu. Iya. Buat videonya bagaimana pasien bagaimana petani ini. Ada berapa kelompok tani Pak nanti di sana yang di Sidera itu? Yang Bu tujuan yang kepanjangnya sebenarnya ini adalah kelompok tani ini kan masih menggunakan pengendalian anorganik, Bu, atau yang biasa kita sebut dengan kimia. Jadi keberlanjutannya ini adalah mereka ini menjadi bukan kelompok tani yang khusus hortikultura saja, tetapi kelompok tani yang organik begitu. Tujuan jangka panjangnya, Bu.
seperti itu. Iya, Jadi nanti hanya kita satu kelompok tunggu tani saja dulu ya. buktinya. Iya, Bu. Iya, ya Iya, mudah-mudahan Pak. Itu betul. niat yang bagus Betul, ya, Bu. Iya. memberi manfaat bagi masyarakat, terus organisasi ya. Iya. Nah, tapi Iya, Bu. kita lebih cerdas lah menyikapi, mudah-mudahan itu ya. Karena memang Iya. itu topoksinya ya. Jadi Iya. oleh karena itu tadi dari pendahuluan itu termuat semua. Baik. Ya, terwujudnya kepuasan kelompok tani, tapi karena di sini tujuan khusus, Anda sudah fokus. Baik. Jadi baik. bedakan pemikiran tentang organisasi yang global ya. Nah, Baik, di sini kita hanya menginginkan lebih ke kegiatan aktualisasi ya, Iya, dan iya. bisa bukti berbasis evidence ya, berbasis Betul. bukti ya, Iya. bukan teori atau iya. Oke lah, itu ujian jangka panjang ya, boleh. Baik. Tapi Iya. kalau tidak bagus di sini pernyataannya, Anda dituntut lebih banyak nih ya. Nah, jadi bingung kan nanti, Iya, aduh, betul, Bu. gimana ya? Iya, Bu. Oke. Terwujudnya kepuasan kelompok tani, enggak usah pemahamannya ya, kelompok baik. tani ya dalam dalam ini hortikultura, jadi bukan ininya lagi. Baik. Dalam meningkatkan produksi ya. Oleh karena itu 6 tahapan itu bukan berarti ini ya, saya menggiring Anda supaya memahami yang besar, dari mana isunya, kemudian angkat. Jadi produksi hortikulturanya itu, pestisida nabatinya, orang sudah tahu ya. Nah, Iya, baik. oke. Pokoknya Anda pasti yang bisa merangkai kata-katanya di situ ya, yang tepat. Jadi hortikulturanya. Oke, itu tujuan khususnya. Oke, lanjut. Manfaat aktualisasi ya, mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar, menginternalisasi ya. Nah, jadi karena itu kepada diri kita, bukan ke orang luar ya. Mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar sebagai ya boleh ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN ya. Sebagai ASN. Untuk organisasi, mendukung tercapainya visi misi organisasi. Oke deh. Manfaat untuk petani, masyarakat berarti ya. Manfaat untuk petani adalah petani dapat memanfaatkan pestisida untuk pengendalian hama dan tanaman hortikultura. Boleh ya? Baik, Bu. Masuk bab 2. Nilai-nilai dasar, bla bla bla. Terserah nggak? Ya, sudah akuntabel. Ya, jadi buatlah kalimat yang bahasa kita sendirilah, ya. Ya, baik, Bu. Bahasa kita sendiri. Jadi jangan terlalu teoritis ya, apa-apa, tapi pemahaman kita itu akan lebih mudah kita. Jadi kita yang ada dalam pemikiran kita, kemudian kita tuangkan dalam tulisan, itu akan melahirkan sebuah ini ya, internalisasi. Ya, itu sudah kita praktekkan. Ya, jadi jangan normatif ya, semua sama, karena berorientasi pelayanan itu Anda pelayanannya kepada masyarakat petani ini kan begitu. Ya, Bu. Ya? Nilai-nilainya ya sebutkanlah itu keywordnya ya, keyword nilai-nilai apa, gitu ya. Oke, satu-satu paragraf aja semua ya. Baik, Bu. Tabel, harmonis. Ya, nanti kamu yang ini tanggung jawabmu itu di situ ya. Iya, Bu, Oke. siap. Ini kan baku ya. Baku, Bu. Terus, Ya. Ya, itu ini panduannya saja, tetapi Anda bagaimana membahasai ya, memahami itu internalisasi. Karena itu akan memudahkan Anda nanti dalam merespon pertanyaan-pertanyaan ya. Anda cepat ya, tidak menghafal, berusaha mengingat, aduh apalagi keywordnya, apalagi ini ya, tetapi memang sudah ya, jadi itulah yang melatih Anda bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar, tapi bukan menghafal ya. Ya, Bu. Jadi tidak kognitif saja, tetapi memang nanti melahirkan sikap perilaku yang menerapkan nilai-nilai dasar tersebut. Oke, ya, lanjut ke atas. Peran dan fungsinya toh sudah sebagai seorang ini. Itu umum-umum nih, tapi peran dan fungsi Anda sebagai seorang ASN dengan jabatan fungsionalnya itu ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau yang ini undang-undang ASN itu aturan, jadi nggak apa-apa dikaitkan ya. Baik, Bu. Supaya Anda bisa. Ini yang begini ABCD, kalau bisa koma-koma saja ya, karena ini kan pernyataan gitu ya. Ya, Bu, siap.
supaya hemat kertas. Oke, kita mulai nih analisis isu. Coba di atas 23 itu apa ya Pak ya? Analisis isu, Bu. Dasar-dasar etika. Itu apa itu? Ini. Etika bermedia sosial adalah kemampuan. Ya, jadi Anda kaitkanlah ini sedikit. Jadi benar-benar kita ini ya, tulisan kita itu nanti besok-besok setelah pelatihan dasar, Anda kan jabatan fungsional untuk memenuhi angka kredit. Nah, itu nanti buat tulisan kan, itu lebih banyak angka kreditnya. Nah, Anda bisa gunakan ini, tulisan ini ya. Oh, bisa Bu ya, tulisan ini jadikan ini Bu iya, ya? Bu. Bisa dong. Oh, apalagi siap Bu. Di-upload di kinerja ini. Makanya ini ya, nantilah cari teorinya apa ya dari jurnal-jurnal mana, tinggal dikembangkan. Iya Bu, rencana mau dibuatkan jurnal Bu. Iya, mantap. Nanti kalau ada syukurannya itu. Kalau permuat, kalau terpublish. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Ya. Biasanya juga ini punya buletin kan, buletin pertanian. Iya, ada Bu. Apa? Iya, jadi Anda itu terpublikasi kan, tulisan-tulisannya, gagasannya, pemikiran-pemikirannya, ya. Nah, jadi kaitkanlah dengan Smart ASN karena tidak semua loh teman-teman Anda yang mungkin sebelumnya belum apa ini Smart ASN, ternyata kita juga melahirkan menerapkan dalam keseharian tugas fungsi kita Smart ASN digital ini ya. Kenapa perlu dibelajarkan ini para kelompok tani ya melalui ASN. Betul Bu. Anda juga nanti membuat video-video ya, itulah karena peran dan fungsi saya ya sebagai seorang ASN itu harus smart ASN ya. ASN yang smart itu yang punya skill digital, 4 pilar itu, budaya digital, kemudian etik berdigital ya, dan keamanan ya. Itu yang bisa dikembangkan. Nah, silakan. Jadi banyak nanti ini, bisa 10 jurnal ini, 10 tulisan ini. Ya. Ya Bu. Kita ini kan dulu untuk kebutuhan kegiatan aktualisasi. Identifikasi isu dalam penerapan judul rencana tulis terlebih dahulu dilakukan penetapan isu berdasarkan usaha. Oke, identifikasi isu. Jadi ya untuk mendapatkan topik ya, identifikasi mendapatkan topik apa ya. Oke, nanti kamu sendiri ya. Artinya enak dibaca ya dari awal. Gitu. Oke. Penetapan kriteria isu tabel 2 coba. Jadi di dalam perhitungan APKL yang oke. Ya, satu. Nah, ini membuat tabel jangan terpotong begini. Usahakan dia satu halaman. Ya, Bu. Karena tadi sudah ini, Bu. Jadi dia terpotong karena dikoreksi tadi atas. Di atas. Oke. Coba. Tidak, masih banyak saya lihat yang begitu ya, terpotong. Saya kalau udah mau saya kritisi, jangan tampilkan. Nah, begitu juga ya kalau dia, karena penguji itu apa yang lihat pasti dia kritisi dan akhirnya Anda kelihatan banyak masukan. Ini kan enak kan kalau iya bagus. Ditanya terus ini memuaskan, selesai. Kan tinggal tanda tangan. Penguji siapa? Tinggal tanda tangan. Iya, mudah-mudahan Bu. Roba ini ya. Langsung baru pesertanya bilang, siap Pak, siap Bu, siap ini. Saya yang artinya saya sudah coaching baik-baik, sudah ini harus kamu ini lagi. Karena setelah kamu rubah, saya harus periksa lagi kan? Iya, betul Bu. Nah, jadi tolonglah ya kerjasamanya supaya kita sama-sama puas ya. Anda puas, saya senang. Ya. Ini khusus untuk cabai ya? Ke tanaman ini Bu, ke tanaman bawang merah. Iya, ke tanaman bawang merah Bu. Oh, bawang merah. Iya. Oh, siapa yang punya cabai? Soalnya ada temanmu juga Nur Rahmadi Bu, ke cabai. Oh, Nur Rahmadi. Tapi berbeda Bu. Kalau Bu Rahmadi DPI Bu, dampak perubahan iklim. Oh, gitu ya. Iya. Oke deh. Siap. Nanti berarti kalau ini kalau saya mau
apa namanya, minta bantuan bibit-bibit, so boleh ya, banyak teman-teman baruku ini orang pertanian. Siap, Bu. Sip. Supaya saya juga jadi dapat ilmu kan. Nah, Iya, betul, ini, Bu. oh ya nih ada nabati yang lebih sehat, lebih Iya. bisa dibuat ya. Nah, oke. Karena itu ya silaturahimnya jangan terputus ya. Ya, Bu. Supaya kita bisa terus saling menginformasikan. Oke, keterangan aktual. Oke ya, boleh. Nah, kamu sudah kuasai ini teknik-teknisnya ya. Kalau ada Iya, Bu. penguji yang kebetulan tanya karena tabelmu ada, bagaimana sampai nilaimu kau dapat ranking 1 itu ya? Pasti bisa jelaskan dengan ini. Iya, Bu. Ya. Oke. Aktual. Jadi berusahalah menulis yang enak ya. Iya. Oke. Nah, terus ke bawah. Kan enggak perlu ada yang saya perbaiki di sini kan? Ya, nilai-nilainya itu ya berdasarkan apa? Analisis kamu ya, keadaan. Kriterianya yang dilihat. Coba-coba ini tabel apa ya? Tabel alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya. Oke, kamu pendampingan. Ini belum adanya sarana yang dipergunakan oleh petani untuk proses pembuatan pestisida. Sarana apa nih? Sarananya itu, Bu, bahannya. Jadi bahan dengan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pestisida. Jadi petani itu kan terbatas, Bu. Jadi sebenarnya tersedia di merekanya, Bu. Tetapi ada yang belum begitu. Jadi ada yang sudah tersedia, ada yang belum tersedia. Bagaimana kalau langsung saja penyebab masalahnya? Oh, tapi itu ya di 6 langkah itu memang ada kata-kata sarana. Iya, Bu. Nah, soalnya saya enggak bisa lihat bolak-balik kan? Iya. Oh, coba-coba mana? Oh, ini dulu. Iya, belum adanya sarana yang dipergunakan. Belum adanya sarana yang dipergunakan oleh petani untuk proses pembuatan pestisida. Langsung saja Pak, kalau sarana saya itu identik dengan ini loh, gedungnya, apanya. Oh, baik. Bahan dan bahan ya, belum tersedianya bahan, jadi belum tersedianya deh. Bahan apa dan kenapa keluar? Pak Valen, untuk yang belum adanya pestisida nabati untuk tanaman hortikultura itu mungkin perlu diganti. Itu yang diberikan masukan oleh Ibu kemarin. Oh, baiklah. Ibu kayaknya keluar ya? Iya, kayaknya terlempar keluar. Ya, keluar sendiri. Itulah habis waktunya. Oke, Pak Valentino ya, itu Ya. ini belum tersedianya
bahan dan alat. Alatnya apa itu Pak? Berupa apa alatnya? Alatnya itu Bu, ada toples, kemudian alat pencincangnya, kemudian kalau toplesnya itu kan spesifik dia Bu, tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi dia harus dilapisi dengan cat Bu. Oh gitu. Jadi, ya. Ya. Saya kira seperti toples kue. Nah, saya mau sumbangkan. Iya Bu, dia toples besar yang ya? harus. Oke, cocok bahan dan alat. Ya, nggak usah pakai sarana, ya Pak ya. Ya, nah, baik. Belum tersedianya bahan dan alat yang didorong oleh petani. Tapi masuk dia. Oke. Mudah-mudahan. Saya lihat di laptop saja, ya, supaya lebih besar. Oke, bisa kedengaran suara saya di sini? Ya, bisa Bu. Oke. Nah, belum tersedianya. Kenapa Pak? Belum tersedia? Kan Anda yang siapkan tuh atau bagaimana? Di sana Bu, kan ada petani itu belum bisa menyiapkan bahan dan alatnya itu Bu. Jadi kami saya membantu untuk menyiapkan begitu Bu. Dari mana itu? Adain sendiri? Iya, toplesnya dibuat sendiri Bu, tetapi diajarkan kepada petani bahwa prosesnya adalah pembuatannya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, metanol kami yang dari apa? Kaca atau dari apa itu? Dari kaca Bu. Dari kaca ya? Iya. Siapkan, berarti ada biayanya kan itu? Kebetulan ada di rumah Bu toplesnya. Toples biasa. Toples biasa, tapi harus dilapisi dengan cat Bu. Ya. Terus itu nanti toples diisi ini ya? Iya Bu. Isi tanaman itu? Di ekstrak Bu. Ekstraknya yang dimasukkan ke dalam tanaman, kemudian disimpan selama 24 jam. Setiap 3 jam itu diaduk dia Bu. Jadi, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini. Ya, jadi belum tersedianya sarana kan ada lebih tepatnya di situ belum digunakannya gitu ya. Karena Anda kan yang sudah ini ya. Iya. Kalau belum tersedianya berarti perlu dong ini kan belum digunakannya bahan dan alat untuk pembuatan ya dalam belum digunakannya bahan alat yang tepat, yang yang tepat atau yang cocok, nah ya, yang cocok dalam pembuatan pestisida nabati. Nah itu kan, lalu belum belum ya lebih cocok kan, jadi lebih mengena. Makanya saya tadi tanya-tanya supaya lebih ya dalam pembuatan pestisida nabati ya belum digunakan bahan dan alat yang sesuai atau yang sesuai ya tanda teknis. Oke ya. Terus belum adanya metode yang digunakan. Metodenya apa Pak? Metode maserasi Bu. Oh, maserasi ya. Ya. Oke. Berarti metodenya itu sudah. Betul ya. Nanti metodenya di dalam sudah. Terus ke bawah. Balik terus ke bawah. Ya, itu nanti Pak yang di copy paste pindahkan ke ini nih yang terakhir itu tadi bahan dan alat ya Bu, siap. Makanya tadi saya sarana kayaknya belum cocok ya, masukkan di sini belum adanya sarana itu. Nah ya itu ya sudah lebih cocok. Makanya kalau mau diperbaiki yang di atas ya supaya enak di sini. Betul. Sesuai ya Bu. Oke, sudah ya yang lain itu. Terus apa penyelesaiannya ini jangan dulu ya, ini kan pemecahan masalah. Nah, adanya bahan pemecahan masalah, memperkenalkan ya bahan belum
belum apa ya tadi Pak yang betul itu yang di atas kayaknya belum digunakannya ya, bukan belum adanya. Tadi saya koreksinya apa tadi? Nah, belum digunakannya itu. Nah, ya, belum digunakannya bahan alat yang sesuai. Nah, apa namanya? Memperkenalkan pemecahan masalahnya, memperkenalkan bahan dan alat yang cocok ya. Jadi pemecahan masalahnya itu. Kalau Anda bilang menyiapkan toples yang dicat, itu kan maksudnya ini ya, tapi karena Anda masalahnya adalah ya akar penyebab masalahnya belum adanya ini, belum digunakannya alat dan ini. Nah, jadi pemecahan masalahnya Anda memperkenalkan ya bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan pestisida nabati. Ya, Anda tunjukkan kan? Berarti Anda kenalkan kepada petani. Oke. Dan ini nomornya 1 dong. Jangan langsung sampai di atas. Nomor 1. Ini kan 1, 2, 3 pemecahan masalahnya. Ya, berarti ataukah di sini pemecahannya 1, ini ABC, jangan pakai nomor, pakai ABC. Nah. Ya, nanti digeser ya, ABC. Oke. Jangan deh. Itu 2 ya, berarti A lagi. Nah. Lagi ta? 3. Pemecahannya ya. Kenapa ini nomor 1, 3 pemecahannya? Belum adanya. Oh, ini kan karena salah kita di atas ya. Pasti Anda harus rubah di situ. Iya, Bu. Ya? Nah, jadi kalau bisa pemecahan ini yang begini-begini tahapannya nanti. Oh ya, iya, baik. Di sini pemecahan masalahnya itu cukup begini ya jawabannya. Tapi itu pemecahan masalah atau outputnya kan, outputnya yang Anda ingin capai. Ya, nanti dirubah ya Pak ya, sesuai dengan ini. Oke, terus ke bawah. Tidak usah, ini sudah habis waktu Valentino sendiri yang kita bahas. Tapi saya harap teman-teman yang lain itu bisa dapatkan ininya ya, pembelajarannya. Selain ini kapan lagi nih kita ada bimbingan? Nggak ada lagi? Ada Bu, hari Selasa, Bu. Tanggal 21 Bu, hari Selasa. Apa itu? Pembimbingan apa tuh? Masih pembimbingan Bu, coaching Bu. Masih virtual. Ya. Nanti kalau misalnya saya ada ini dan mau, ya mungkin di akhir-akhir untuk saya sekalian tanda tangan, ya boleh kita coachingnya kumpul atau bagaimana ya? Baik Bu, siap. Izin Bu. Yes. Kan kita hari Kamis seminarnya, tanggal berapa kira-kira kita bisa kumpul yang itu untuk tanda tangan? Siapa ini, Pak Nur Mahmadi ya? Iya Bu. Sebentar, saya matikan dulu ini, mudah-mudahan tidak ini lagi. Tanggal berapa seminar? Seminarnya tanggal 23 Bu, hari Kamis. Sana ya? Oh, 23. Aduh, sudah dekat banget ya. Iya. Iya. Kalau kamu 23 seminar? Iya, Bu, iya. Di jadwal tanggal 23, Bu. Kok nggak tercatat di sini ya? Oke. Nanti saya lihat lagi jadwal. Kalau begitu, soalnya saya mau ke Parigi hari ini. Hari apa kamu mau ini? Tanggal 20, 21, 23 seminar. 20. Kapan lagi bimbingan? 21, bimbingan, Bu. Tanggal 21 hari Selasa. Oh iya ya. Iya, terserah gimana ada ini enggak? Ada ide enggak? Gimana? Bagaimana tanggal 20? Saya kan pelayan masyarakat ya. Nanti tanggal 22, Bu. Apa? Bagaimana? Mau apa? Mau bimbingan sekaligus mau tanggal 22. Ketemu Ibu. Berarti saya tidak boleh tinggal di Parigi, saya harus balik ini. Rencananya saya mau di Parigi saja supaya makan durian. Gimana teman-teman yang lain? Kira-kira kebutuhannya bagaimana? Cukup dengan virtual atau memang kita perlu ini
Satu-satu saya mau lihat ya, seperti ini nih coaching ya. Saya Betul, butuhkan Bu. seperti ini. Artinya setelah ini saya plong, Anda puas, silahkan nanti ini action di panggung seminar. Ya, saya yakin, saya percaya dan tentu kelihatan di situ antusiasnya juga ya. Kalau hari Selasa itu bimbingannya ketemu langsung sekaligus tanda tangan bisa nggak? Sepertinya mohon maaf karena saya ada ini di Parigi. Saya ada di Parigi waktu itu ya, 1 harian itu. Nah, kalau hari Senin mau, tapi semua sudah siap ya. Hari Senin mau pagi. Boleh. Baik. Senin pagi, karena saya enggak ada jadwal. Karena Selasa saya mungkin ke Parigi, artinya kan Anda perlu juga perbaikan atau apa sebelum kita memang kalau jadi seminar ya. Nah, Senin, kemudian Selasa paginya kita ini lagi, tinggal lihat kan. Nah, tinggal ini saya tanda tanganin, sudah aman. Ya, jadi yang hari Selasa itu kita cuma tinggal ini siapa yang belum ya, tinggal ini lagi finishingnya. Yang lain bisa nggak Senin pagi? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Bisa ya. Nah, utamanya yang orang kesehatan ini ya saya rasa perlu banget karena sudah bagus pemikirannya, bagus ininya, cuman tinggal kita ini kan ya supaya kelihatan itu kita tidak terlalu luas ya mau menyelesaikan organisasi mau menyelesaikan, tapi apa yang bisa Anda kerjakan dan beri kemanfaatan ya. Nah, karena hasil ini tidak berarti selesai pelatihan dasar sudah selesai, tetapi mungkin Anda menjadi role model dan menjadi ini konsultan ya atau apa di dalam kegiatan tersebut Anda dipercayakan karena sudah tahu gitu kan ada ininya. Ya, oke, kalau Senin pagi nanti kasih info aja. Siapa ketua kelompok kita di sini? Siap, Bu. Saya, Bu. Oke, ya. Nah, kemudian nanti diinikan di mana tempatnya. Nah, kalau di kantornya saya kayaknya enggak ini deh karena tempat biasanya dipakai untuk rapat-rapat. Ya, Bu. nanti diinfokan ya Pak Ya, Valentino ya. Ya, siap, Bu. Ya, kita selesaikan dulu nih. Nah, ini tabel ini yang paling penting nih, ya. Ini memang sudah sampai di sini, Pak. Ya. Kenapa tidak lompat toh? Tidak, Bu. Tadi di sini, Bu. Oke, yang penting aman ya di atas. Oke. Ini ya diperbaiki. Nanti saya lihat. Kemudian ini, ntar dulu. Unit kerjanya ada. Coba Pak, kepalanya di atas. Unit kerjanya. Isu yang diangkat. Belum adanya pestisida nabati untuk tanaman hortikultura. Oke. Gagasan pemecahan isunya. Jangan pelatihan ya. Kan kita ada rombok kan. Nah, nanti itu dirubah ya. Nah, gagasan pemecahan isunya itulah ini kalau bilang inovasi ya itulah yang Anda apa namanya Anda hasilkan ya. Tapi kalau inovasi kan itu harus diakui ya, memang bermanfaat kemudian sudah diakui diterima, itulah inovasi kan. Ada di sini yang badan ini tuh badan inovasi daerah siapa? Siapa itu? Ada dari Badan Inovasi Daerah itu? Iya, Bu, ada. Siapa? Saya, Bu. Adiani? Iya. Iya. Nah, bagaimana yang kriterianya inovasi? Yang disebut inovasi? Prosesnya kan banyak ya prosesnya ya sampai bisa dikatakan ini hasil inovasi, tapi bukan tidak mungkin ya. Jadi kalau memang Anda bisa tunjukkan kemanfaatan, kemudian nanti daftarkan di Kemenkumham apa hak kekayaan intelektual ya. Hak paten, Bu. Kamu hasilkan dan ini berproses ya. Betul. Itu bisa tuh. Ya. So, banyak ya, mau bikin tulisan, mau bikin hak kekayaan intelektual, wah itu loh. Kalau memang ini kamu bisa jual, ya kan sanggup meningkatkan kesejahteraan, ya dengan kompetensi kita kamu bisa jual. Petani-petani yang mau bawang merah, apalagi
palu kan aninya bawang merah. Iya, Bu. Ya, bawang goreng, bawang goreng. Ya, tujuannya juga ke sana, Setengah. Bu. Makanya petaninya Ini bahan harus untuk bawang goreng ya? iya, Bu, bawang goreng. Ya, jadi kalau memang itu dan nabati bermanfaat, keren banget nih. Bisa go internasional. Ya. Tujuannya, Bu, petani lebih banyak mempunyai sertifikat organik, Bu, supaya karena dari Ya, bahwa penggaliannya. tanamannya itu menggunakan organik ya. Iya, iya, Bu. Oke. Iya, kalau memang belum ada ya kamu buat sebuah sistem, sebuah ini yang berkembang terus, petani makmur, petani bagus, wah tentu itu daerah sangat terbantu banget ya. Iya, Bu. Harapannya begitu kan? Iya. Oke. Jadi kalau sudah berhasil go internasional, saya juga senang, saya juga bangga, weh. Nyata tidak sia-sia saya coret-coret punyanya Pak Valentino. Iya, Bu, mudah-mudahan. Oke. Ya, jadi itu gagasan pemecahan isunya. Ya sudah mengarah ke judul, ya. Boleh juga nih judulnya, kan judul masukkan di situ aja. Ya, baik. Baik, jadi penggunaan ini. Oke, ya, ini nilai-nilai. Nah, disitulah kemampuan kamu mengeksplorasi ya. Nah, kegiatannya dulu konsultasi dengan atasan. Coba dikasih besar Pak, bisa nggak dikasih besar ininya? Nah, kegiatannya nih. Konsultasi dengan atasan atau mentor, Bu. Atasan atau mentor. Iya. Ya, oke. Menyiapkan bahan konsultasi tahapannya ya. Iya. Nah, adanya bahan. Oke. Kedua, tahapannya yang kedua. Jadi itu tahapannya minimal 3 ya. Satu kegiatan itu 3. Berkonsultasi dengan pimpinan. Iya. Harus menyampaikan, Bu, terkait kepada dinas. Iya. Ya. Apa kegiatan yang mau gitu dilaksanakan. Ya. Karena Tidak, ya, Bu, siap. Jadi begini, konsultasi saja itu kegiatannya adalah konsultasi ke pimpinan. Mentor kan pimpinan juga kan? Iya, betul, Bu. Nah, cuma tahapannya atau jenjangnya berbeda. Nah, itu tahapannya itu konsultasi ke pimpinan. Nah, baru di tahapannya konsultasi ke mentor, kedua ya ke kepala dinas. Iya. Kalau ya kepala UPT. Jadi jangan bikin tahapan kedua itu. Nah, ya konsultasi dengan pimpinan, ya. Nah di situ masuk. Jadi enggak usah tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi, kedua menghadap ke mentor, ya, menemui mentor itu kan. Nah, ya. Konsultasinya berupa apa? Lisan atau jadi konsultasi itu juga jangan mindset kita itu konsultasi ketemu. Jadi konsultasi itu biasanya menghubungi lewat handphone, WhatsApp, kirim-kirim apa itu juga masuk konsultasi. Ya, baik, Pak. Jadi mindset itu kita harus kembangkan ya. Baik. Kita kan biasa ya ada konsultasi itu menghadap ini gitu. Padahal kesibukan mentor dan apalagi kepala dinas itu sangat ini ya. Jadi Anda yang pegang kendalinya, kemudian selesai. Yang penting nanti pada saat seminar akhir itu Anda tunjukkan apa bentuk konsultasimu. Nah, itu bisa dari chat, WA, ya. Nah, bisa dari telepon. Nah, lewat telepon langsung kan bisa konsultasi gitu. Ya, itu saya ingatkan untuk semua. Baik, Bu. Nah, jadi konsultasi ke pimpinan, tahapannya tadi apa? Nah, coba Pak. Nah, tahapannya itu kan kegiatan 1. Kegiatan 1, tahapan kegiatannya menyiapkan dalam konsultasi. 2, nah, konsultasi ke mentor, ya. Iya. Nah, ketiga konsultasi ke ini, nah, itu. Ya, karena tadi kan menjelaskan perlu apa-apa semua. Jadi jangan itu jadi kegiatan 2. Ya, karena konsultasinya ya masuk di kolom konsultasi. Ya, supaya outputnya sudah itu dulu. Ketiga coba saya lihat kegiatan 3-nya.
Apa tuh? Konsultasi kepada mentor, Bu. Enak betul ya, gampangnya semua konsultasi. Jadi kegiatan. Iya, misalnya kan Kerjanya. tidak, Bu. Kapan Kemarin tuh? kan konsultasi ke pimpinan itu, Bu, karena beliau meminta setiap kegiatan itu disampaikan kepada beliau. Seperti itu. Oke, nggak masalah. Jadi sekarang fungsinya aku kasih tahu nih, karena formatmu nanti sudah jelas-jelas kebongkar ya, lebih baik Iya, bongkar baik. sekarang. Iya, Bu. Jadi Siap. konsultasi ke pimpinan, menyiapkan tahapannya itu menjadi tahapan ya Pak ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, nanti penjelasanmu itu nanti kalau ditanya di seminar ya. Baik, Bu. Daripada nanti baru dibongkar, aduh. Saya lagi pasti kok ini apa? Tar dulu ya. Kegiatan 3-nya apa, Pak? Konsultasi kepada mentor. Kegiatan 3-nya apa, Pak? Ini, Bu. 3. Mentor. Kegiatan 2-nya? Kegiatan 2-nya? Kepimpinan, Bu. Pimpinan. Oke ya, nanti sudah tahu ya ininya. Oke. Baik. Berarti belum ada loh. Ya. Belum ada yang saya setuju. Ini masuk konsultasi semua, masuk di kegiatan 1 semua. Baik, Bu. Empatnya coba saya lihat apa? Ini masih tahapan pimpinan, Bu. Yang keduanya itu keduanya pembuatan modul, Bu. Tahapanmu 3 saja ya? Pembuatan modul yang kedua, Bu. Tidak. Tahapan kegiatanmu berapa? Oh, 3, Bu. 3 dah? Iya. Nah, jadi itu. Nah, tahapan kegiatan terus tambah nih. Kalau memang konsultasimu itu kan menyiapkan bahan konsultasi, konsultasi ke mentor, konsultasi ke kepala dinas ya. Nah, keempat itu mencatat ya hasil konsultasimu. Ya. Jangan langsung ke kedua mencatat hasil konsultasi dengan pimpinan. Ya. Baik, Bu. Ya, jadi ada catatan-catatan, mungkin ada masukan dari kepala dinas, dari mentor ya, dari ini. Ini apa kok sedih? Ya. Ya, jadi ada 4 ya tahapannya di kegiatan 1. Oke, coba kegiatan 2-nya. Pokoknya apa yang perlu? Ya, apa yang perlu masukkan di situ. Yang tahapan pembuatan modul. Ya, ini diganti, Bu. Materi. Apa panduan kan? Ya, panduan, Bu. Kan panduan pembuatan ini apa? Tentu mengumpulkan referensi. Nah, itu tahapannya. Menyiapkan materi dan ya. Kalau menyangkut materi, sudah. Ya. Pembuatan pedoman tentu yang diinikan adalah mengumpulkan referensi tentang tentang pembuatan pestisida nabati. Iya, Bu. Materi-materi itu yang terkait. Yang kedua apa lagi tahapannya? Tentu sudah kumpul apa lagi? Karena kemarin modul rencananya, Bu, jadi saya buat desainnya. Nah, ya, nggak apa-apa. Buku pedoman pun didesain. Kamu mau tentu ukurannya berapa, kan? Nah, kira-kira berapa halaman kalau dia berupa ini, kan? Ya, yang penting karena ini buku panduan bagaimana mudah dipelajari, ya. Iya, Bu. Mudah dipraktekkan. Ya, itu tahapannya semua ditulis ya. Ya, mendesain buku panduan. Ya, jadi kamu nanti pakai tulisan apa, gambarnya di depan bagaimana, ya. Nah, itu mendesain kalau kamu sendiri. Kalau bawa ke tempat ini ya, tentu itu juga tahapannya yang kamu ini. Baik, Bu. Nah, setelah mendesain, tentu apa? Mencetak kan? Mencetak, apakah kamu yang cetak sendiri? Nah, itu ya, kalau masuk tahapan. Tapi kalau tidak membawa ke tukang cetak untuk apa? Tentu itu kan. Saya konsultasikan dulu, Bu. Jangan nanti ada koreksian tentang iya. Jadi draft. Jadi betul. Jadi masukkan tahapan itu ya. Iya, Bu. Ya ampun. Saya rasa kalau konsultasi
ada di atas nih Pak. Satu kali nih Bapak konsultasi. Masa setiap tahapan kegiatan, setiap kegiatan mau konsultasi lagi? Oh iya Bu. Memangnya cuma Bapak yang diurus. Jadi iya Bu, siap. Ya tentu pertimbangkan itu ya. Iya, Jadi iya, saya Bu. anggap konsultasi itu sudah di bagian di kegiatan 1. Ah iya, Ya. siap Bu. Berarti saya ini merahkan Bu. Ya, jadi kita nggak masukkan. Nah, tapi bagus ini muncul. Jadi kalau penguji tanya, kan, kalau misalnya dia jeli, tapi ini karena kita ya, kita yang mau lakukan, Anda betul harus memang mengkonsultasikan karena itu ada akuntabel kan, nilai-nilai Betul. akuntabel di Iya, situ. betul Bu. Itu yang Tapi di kegiatan ini, jadi kalau ditanya kenapa enggak konsultasikan, ya kalau memang jeli, kebetulan sarjana pertanian atau apa pengujinya kan, iya betul. menguji memberikan itu coaching Pak Awal, entarlah Pak Awal. Oke, jadi nanti kasih info ya, saya selesaikan dulu kasih yang 1 ini, ya supaya tuntas Pak Valentino, yang lain kita ketemu ya. Oke, ya siapkan saja kesempatan lihat ini. Jadi tahapan yang kedua itu jangan lagi ada konsultasi di situ karena Iya, dianggap Bu. sudah di kegiatan 1. Baik. Jadi kegiatannya mendesain, kemudian Mencetak Bu. iya, mendesain, kemudian mencetak. Dicetak sendiri atau gimana? Cetak sendiri Bu, supaya lebih murah. Cetak banyak sendiri ini Bu. ya. Iya Bu. Oke ya, mungkin berapa? Makanya berapa orang ini kelompok tanimu? 1 dulu Bu, kelompok tani, supaya memang betul-betul Berapa anggotanya? anggotanya itu 21 orang Bu. Oh, sudah lumayan. 1 aja ya. Iya. 21 orang. Tapi namanya buku panduan, apakah 1 untuk 1 kelompok? Tidak Bu. Masing-masing. Masing-masing petani Bu. 21 orang itu? Iya, 21 orang. Oke, makanya perhitungkan. Ya. Siap Bu, siap ya. Tapi siapa tahu punya percetakan ya. Ya sudah ya, nanti itu tahapannya yang jelas. Nanti apa yang ada di sini itulah yang Anda kerjakan, dan nanti di seminar akhir itu semua bukti-buktinya. Jadi tolong rancang memang begini, kemudian siapkan semua dokumentasi. Iya, Ya. Bu. Siap. Dokumentasi video ya. Anda kan ASN Smart ya. Betul. Jadi kita ingin tunjukkan itu kepada bukan cuma masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi nasional ya. Karena eranya digital kan. Iya, Dan Bu. Anda menghasilkan ini mungkin jadi video-videonya nanti Pak Valentino dipakai di kelompok tani di Banjarmasin, di Kupang, di mana ya, itu ya. Iya, Bu. Manfaat. Karena ini. Karena kalau berhasil kan, oke. Mencetak itu kegiatan ya nanti Ya, Bu. misalnya itu menyiapkan buku pedoman ya. Terus yang ketiga, kegiatan yang ketiga. Apa itu? Melakukan Konsultasi, Bu. Suka sekali konsultasi ini ya. Iya, saya kebingungan di sini Bu, karena kan dengan kelompok tani. Oh iya, kalau kelompok tani itu Anda bukan konsultasi, koordinasi. Oh ya? iya Bu, iya. Anda kan yang jadi Anda di sana, kan? Iya Bu. Jadi ya koordinasi dengan kelompok tani. Iya. Cuma ketuanya kah? Ketuanya dulu Bu, nanti ketuanya yang akan menyampaikan. Di situ di tahapannya taruh ya. Jadi di sini kegiatan besarnya kan ya, Bu. melakukan koordinasi dengan kelompok tani gitu. Ya. Nah, tentang kegiatannya apa enggak usah terlalu panjang ini. Ya. Melakukan dengan kelompok tani. Dengan kelompok tani ya, oke. Itu jadi tahapannya adalah kan seharusnya bukan ketua saja karena kan ketua juga harus ini dengan anggotanya kan. Betul. Jadi mending Bapak kalau punya handphone semua kelompok taninya ajaklah Zoom. Iya. Siap Bu. Ya. Iya, kalau Bu. ini kan gampang. Jadi kita ini juga tuh kan efisien. Oke, jadi membuat surat undangan, Anda juga bisa buat flyer ya, misalnya kalau memang ininya ke digital. Jadi undangan bukan ataukah boleh aja undangan yang diketik supaya disahkan. Jangan siapa yang menandatangani undangannya? Itu yang masih apakah nanti karena atasan langsungnya adalah mentor Bu? Itu yang mentor. Nanti dikonsultasikan ya. Iya, makanya
Itu Kalau Bu. begini, kalau kepala dinas yang tanda tangan itu gaungnya lebih besar. Iya Bu, itu takutnya. Ya. Nah, Iya, jadi Bu. Anda nanti, ya. Jadi janganlah terlalu ini toh. Jadi membuat surat undangan, form undangan, ya. Ya. Nah, jadi tahapannya itu membuat form. Jadi artinya itu enggak usah disebutkan konsultasinya, tetapi mungkin kalau ada kesempatan, ya, Bapak bisa konsultasikan itu misalnya, Pak, ini format undangannya dikirim, terus kepala dinas bilang saya yes, mentor bilang saya juga yes. Nah, Tapi takut juga undang kepala dinas Bu, terlalu luas. nah, Nanti kalau kepala dinas terlalu luas Bu. terlalu luas ya, nanti kelompok tani kira kepala dinas mau hadir ya atau Iya, apa ya? soalnya takutnya Jadi juga kan. Oke, mentornya aja ya. Iya Bu. Mentornya aja. Jangan Pak Valentino karena Pak Valentino kan maksudnya Pelaksana. belum dikenal. Betul Bu. Walaupun ini, tapi maksudnya ini ya supaya maksudnya ini organisasi. Iya, Ya, iya Bu. organisasi, bukan pribadinya Pak ini ya. Oke. Membuat draft undangan, form undangan, draft undangan. Bukan form ya, draftnya ya, undangan. Iya. Kemudian menandatangani undangan ya. Ya. Nah, kemudian menyebarkan undangan. Ya, itu tahapannya sudah banyak itu kan. Yang begitu-begitu enggak usah muluk-muluk. Latihan materi weh. Ya. Undangannya, menyebarkan undangan. Nah, sudah sampaikan toh undangan. Ya. Yang penting adalah ya, ada 3 yang sudah ini. Iya Bu. Oke, yang penting bagus kamu yang lebih kan kamu sambil bayang-bayangkan nih mau kerja apa tahapannya itu maksudnya. Baik. Koordinasi. Kan koordinasi dulu Pak sebelum Anda membuat undangan itu penentuan waktu kan? Ya di sini Bu. Hah? Iya, jadi di tahapan apa itu? Di kegiatan berapa itu? Jadi ke tahapan ketiga Bu, melakukan ketua kelompok tani sesuai dengan jadwal tetapkan. Jadi di sini konsultasinya di sini Bu, menyampaikan tentang kegiatan, tanggal kegiatan. Melakukan pertemuan. Oh, di kegiatan berapa itu Pak? Di kegiatan 3 Bu. Tadi keduanya kan bikin Tanda tangan. Tahapan kegiatan Bu? Tahapan kegiatan toh. Iya. Tahapan kegiatan ketiga kan? Iya. Kegiatannya 3, tahapannya itu. Iya. Yang pertama tadi kan draft surat, kemudian penandatanganan, kemudian ketiga itu pertemuan dengan kelompok sekalian membawa surat itu sekalian menyampaikan Bu bahwa kegiatannya adalah seperti ini, gambarannya seperti ini. Itu Bu. Jadi belum kegiatannya ini? Sudah Bu. Apa namanya? Kalau observasi sih sepertinya seperti itu Bu. Jadi observasi. Revisian ya. Iya. Jadi sudah pertemuan. Jadi tadi undangan sampai itu satu kegiatan. Iya. Betul. Jadi jangan melakukan. Jadi kegiatannya itu Pak, ini bukan pertemuan dengan kelompok tani. Kan tadi Bapak bilang melakukan koordinasi dengan kelompok tani toh. Nah, makanya mulai penentuan waktu. Iya. Jadi di sini pelaksanaan atau melaksanakan pertemuan dengan kelompok tani. Nah, baru kegiatannya ya karena undangan kan di atas toh. Iya Bu. Jadi kegiatannya apa? Itu pertama itu pembukaan, kemudian apa tahapannya? Tahapannya coba melaksanakan pertemuan dengan kelompok tani. Jadi sudah kegiatannya itu. Tahapannya adalah Bu, di sini mau observasi dulu Bu. Jadi mau lihat dulu ke kelompok taninya, tanaman yang mau dijadikan yang akan mau dijadikan demplot Bu, begitu. Jadi kan karena tanaman misalnya ada tanaman bawang. Oh gitu. Iya. Kalau begitu melaksanakan pertemuan dengan kelompok tani, tahapannya adalah knowledge sharing itu ya, apa namanya itu? Brainstorming, apa namanya? Temu pendapat. Iya, betul, temu pendapat. Ya, temu pendapat itu tahapannya ya. Nah, di situ diawali. Nah, jadi tahapan itu Pak. Ya. Ya baik Bu. Diskusi ya, temu pendapat dengan kelompok tani. Menghimpun ya, mengakomodir ya. Iya. Nah, itu di tahapan loh Pak.
Iya Bu, siap Bu. Ini 3. Oh, ini kegiatan. Ini coba ini yang kolom ketiga ini apa? Tahapannya? Tahapan Bu, saya masukkan ke tahapan Bu, karena di sini Iya. kan koordinasi, jadi supaya tidak terlalu banyak Bu, saya jadikan Oke, dia oke. tahapan Nah. kegiatan. Iya, jadi banyak tahapanmu di sini ya, karena Iya. sudah masuk kegiatan. Coba Betul. berarti kegiatan 4-nya Pak, yang saya mau lihat. Kegiatan 4. Pelaksanaan kegiatan. Nah, itu kan mending toh yang bagian kegiatan itu masuk di sini, di Iya. kegiatan 4. Ya, Iya, Bu. menyiapkan bahan dan alat. Nah, nanti kamu ini deh ya, desain lagi ya. Iya, Bu, Terakhir, kegiatan 5-nya. Itu panjang sekali kan. Kegiatan 5 pelaksanaan demonstrasi dan demo. Jadi karena Bu, 1 hari itu memang kegiatannya adalah pembuatan, karena harus disimpan pestisida nabatinya 24 jam Bu, jadi tidak bisa langsung di aplikasi. Jadi besoknya itu baru bisa di aplikasi. Seperti Oke, itu Bu. jadi ini pelaksanaan demonstrasi dan demplot aplikasi Iya. pestisida pelarut metal. Ini pestisida nabati saja sampai situ. Iya, Nah, Bu, siap. ya, jangan kebiasaan selalu mau menjelaskan. Oke, 5 ya. Jadi itu kegiatannya Pak ya. Jadi Iya. pilih-pilih ya di mana Betul. ini. Terus Iya, Bu. kegiatan 6 masih ada? Masih ada Bu, Apa? evaluasi dan pendampingan Bu. Sudah, boleh itu ya, melakukan evaluasi kegiatan. Ya, Iya. nanti saya lihat lagi tahapannya. Oke. Ada yang terakhir ini ada publikasi sih Bu, tahapan kegiatannya. Publikasi apa? Di mana? Di koran? Media Di YouTube. televisi? Jurnal rencananya Bu, Oh, sama gitu. YouTube. Ya, mudah-mudahan Tapi apa yang akan dipublikasikan? kegiatannya Bu, pelaksanaan kegiatannya. Jadi kemudian sama hasilnya. Ini kan ada Denplot Bu. Iya, publikasi Denplotnya. kegiatan. Terpublikasinya hasil kegiatan di media YouTube. Iya. Ya. Ya Bu. Oke, tapi nanti ini ya, libatkan coachnya ya, supaya tahu ya. Ya Bu, siap. Ya, gimana ya, namanya kita akan mengintegrasikan ya semua kegiatan-kegiatan dan siapa yang terlibat ya. Oke. Ya Bu. Artinya kamu bisa nggak sampai ini hasilnya yang ini terpublikasi seperti itu ya? Bisa Bu, mudah-mudahan. Publikasi lebih banyak ke jurnal. Kalau misalnya mengupload ke YouTube gitu? Iya. Jadi tujuan jangan selanjutnya pakai publikasi deh. Apa namanya ya? Kalau selain publikasi apa kata-kata yang tepat ya? Sharing apa? Share ya? Iya Bu. Ya. Ya. Share ke media sosial ya. YouTube, bisa Twitter, Facebook kan bisa toh? Iya Bu. Nah, share ke media sosial kan lebih kekinian, lebih smart ASN ya. Kalau YouTube saja sasarannya, nah, kan Anda bisa punya Twitter kan, nah, masukkan gitu ya. Jadi ini semua terpublikasi semua ya. Nah, tapi walaupun tidak disahkan, oke? Siap, Nah, selesai itu share ke media sosial ya. Ya, share apa namanya? Upload Bu ya mungkin ya. Upload apa namanya itu? Digitalisasi ya, informasi digitalisasi artinya itu ya nanti ini kan yang paling tepat lah ya. Baik Bu. Karena bukan uploadnya, kalau uploadnya kan itu lebih, tapi lebih kepada pembelajaran digitalnya ya, pembelajaran digitalnya bagi masyarakat luas ya, bukan cuma petaninya tetapi informasi digital, nah ya, informasi digital ke medsos, ya, gitu Pak ya. Oke. Ya, mungkin ada nanti lebih brilian lagi pemikirannya, tetapi saya sudah tangkap tujuannya dan insya Allah bisa ini, ya.
Oke, selamat Pak Valentino. Tinggal kemas sebelum saya tanda tangani. Ya, Siap, Bu. Nah, jangan lupa mentornya, ya, mentornya tanda Hari tangani. Senin, Bu. Kami rencananya ketemu mentor. Senin. Terus ini informasikan cepat ya, supaya saya enggak bikin jadwal. Iya, Bu. Yang jelas Siap. Senin saya kosong, sore saya ke Parigi, nah, gitu kan? Siap, Bu. Siap. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Saya sama-sama izin ya. stop Oke, share, Bu. yang lain, ya, nanti di stop share dulu. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, untuk yang tanda tangan mentor dulu atau coach dulu, Bu? Mentor dulu dong, ya. Karena kalau saya ini ya, mentor Iya. dulu ya. Mentor dulu. Artinya jangan maksudnya masih makan mentah Anda ke mentor. Jadi sudah siap, melalui 6 langkah tadi, rancangannya udah siap, ya. Nah, mentor juga kan tidak main tanda tangan. Jangan cuma yang 1 lembar itu dikasih lihat mentor. Ya, siapa tahu mentor ini kan. Nah, gitu. Tapi saya yakin selalu mentor itu mendukung, ya. Nah, tetapi di sini adalah kesiapan para peserta memang. Jadi memang pusat perhatian ini ada sama peserta ya. Peserta ini yang akan action, yang menunjukkan, akan menjual diri. Saya bilang menjual diri ya. Dalam seminar itu kita mempromosikan ya, kita mempromosikan diri, menunjukkan kompetensi kita ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Biasanya Pak Baso Swandi ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Baso? Aman, Bu. Aman. Aman, Oke Bu. ya. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan di grup ya, teman-teman. Tolong 6 langkahnya dulu. Itu yang ditarik, yang 6 langkah itu ditarik masuk ke dalam rancangannya ya. Nah, pasti Pak Valentino sudah merasakan ya, sudah mengalami, pasti dia sudah, makanya sudah, kalau dia sudah senyum sudah kelihatan semua 32 giginya. Sudah lebar sekali senyumnya. Karena udah mantap, udah fix, udah pasti udah plong ya. Oke, tinggal di finishing. Oke deh. Di sini, Bu. Oke, silakan. Wahyuni. Ini, Bu, terkait revisi kemarin, rata-rata dari kami mendapatkan revisi itu videonya hanya 3 menit saja, Bu, sehingga untuk revisinya rata-rata terpotong, Bu. Iya, selesai karena saya anggap yang sudah itu sama kan contohnya, cuma lebih spesifik kepada tugas dan fungsinya masing-masing, persoalannya ya. Nah, jadi tetap semua buat 6 langkah itu sampai judul. Dari judul itulah dikembangkan masuk ke dalam rancangan. Ya. Karena kalau mau video lama-lama, aduh, pasti bosan kan menunggu. Nah, saya juga berharap kalau misalnya, tapi sama lah yang kita tampilkan ini, tata caranya sama, ya. Cuma fokusnya. Jadi memang di topiknya itu sudah, ini topiknya yang diangkat, ya. Kemudian dapat prioritas masalahnya, penyebabnya, ya. Oke, saya rasa itu kurang ya. Nah, nanti saya tinggal tunggu kabar dari Valentino. Kapan mau kasih kabarnya, Pak? Kesepakatan kita satu kelompok semua supaya merasakan juga nih apa yang Pak Valentino sudah ini alami, teman-teman juga siap ya dengan rancangannya masing-masing. Nanti dipikir saya pilih kasih, padahal saya terima kasih. Ya, jadi saya sama-sama semuanya bisa juga maksimal ya, saya harap bisa maksimal, dan saya tidak bisa ukur menetapkan, siapa tahu potensinya lebih banyak. Ini kayak Pak Valentino, saya tahu ini banyak sekali keinginannya yang dia mau buat ya, tapi saya harus batasi. Maksud saya ini 1 bulan loh kamu kerjakan ya, kemudian saya tahu ini nggak ada anggarannya, tetapi dengan sebuah kemauan, nah ini masalahnya. Motivasi yang ada di dalam, kita bisa menggerakkan orang-orang, bahkan kepala dinas pun Anda bisa gerakkan misalnya, ya. Tapi tergantung gitu. Kita harus strategis juga, ya. Karena kalau kita yang ingin melaksanakan ini semua bisa saja, ya. Tetapi itulah fungsinya coach, bisa melihat, bisa ya. Kalau kapan jangan dulu terlalu laju, atau jangan dulu terlalu semangat, atau jangan dulu terlalu bernafsu gini. Ya, tetapi ini semua demi kesuksesan teman-teman semua ya, khususnya coach saya. Oke.
sehingga di rancangan sudah lebih mudah. Saya juga tidak terlalu banyak berpikir, ya, karena kalau Anda rubah judul kayak Pak Baso tadinya itu saya sempat dia kasih naik lagi tensiku. Nah bilang saya mau ganti judul, enak aja, ya, harus dari awal nih pikirannya kan. Anda juga pasti ini kalau saya ikuti, sudah kita tidak efisien bekerjanya, ya. Oke, jadi saya rasa itu ya. Di 6 langkahnya tadi ditarik ke rancangannya masing-masing. Tadi mana Pak Reza, Dokter Reza? Masih topiknya itu kan? Ya Bu. Ya, mantap sudah. Saya rasa sudah ini. Kalau dia sudah siap tampilkan tadi sudah jadi juga. Ya, begitu dulu. Terima kasih semua atas kerjasama dan antusiasmenya. Saya tahu, ya. Kita ini yang tadi 6 langkah yang masih ada 2, jangan 2 ya, itu penyebab dan akar penyebab masalah, tapi usahakan 3 ya. Tinggal dikembangkan ya sampai semua bisa apik seperti Pak Valentino tadi ya, di tabel rancangan aktualisasinya itu termuat semua ya, outputnya jelas. Tinggal nanti nilai-nilai apa yang akan Anda tunjukkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, nilai apa yang ada di situ, nilai apa kan enak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Waktu juga yang berkuasa, kita harus selesaikan sampai di sini. Saya tunggu informasinya ya, supaya mungkin hari Senin, kalau sudah oke, ada tanda tangan mentornya, mungkin bisa saya langsung tanda tangan. Ya, oke. Oke, Pak Valentino, saya tunggu kabar ya. Iya Bu, siap Bu. Baik. Ya, Pak Awal yang ganteng sudah muncul kembali di sisi di layar. Silakan Pak Awal, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter, terima kasih atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung coaching ini, sudah pukul 9.20, luar biasa pertemuan kita. Mohon izin Bu, untuk coaching selanjutnya insya Allah kita lanjutkan lagi di tanggal 21. Hari Selasa ya? Iya. Ya, hari Selasa itu Pak ya? Iya Pak. Iya. Oke. Karena saya ke Parigi Pak, siangnya itu ada jam 10. Saya yang bawakan dinamika kelompok. Jadi mungkin kalau pagi, ya saya di sana saja ya. Artinya sore saya berangkat supaya ini, karena waktunya kan enggak mungkin di jalan saya ini. Tapi boleh juga, tapi hilang-hilang jadinya. Ya, masuk ke kebun kopi. Ya Bu, sesuai kesepakatan dari teman-teman kelompok 2 saja Bu. Oh ya, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Awal ya atas ya, Ibu, terima kasih, Bu. kebijakannya. Waktunya udah ditambah. Oke. Ya. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, di akhir pertemuan kita tutup dengan doa. Silakan teman-teman yang bertugas. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Valentino. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita di agenda coaching pada pagi hari ini. Saya mohon undur diri. Terima kasih Bu. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Silviani atas waktunya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.